Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak? Masih semangat? Baiklah, kali ini kegiatan kita adalah latihan soal tentang kadar unsur dalam senyawa. Soal yang pertama, ini soal Sipenmaru tahun 1988. Sipenmaru itu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Silakan diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata di dalam kopi terdapat senyawa kafein. Hasil analisa menunjukkan bahwa kafein diketahui MR-nya 194 mengandung 28,9% nitrogen. Pertanyaannya, jumlah atom nitrogen yang ada dalam 1 molekul kafein adalah, pilihannya ada 1, 2, 4, 6, dan 7. Nah, langkah penyelesaiannya, ingat bahwa kadar X dalam senyawa X MyN itu M kali ARX dibagi MR X MyN dikali 100%. Kemudian yang kedua, persen itu adalah per 100. Sehingga kalau ada 28,9% itu akan sama dengan 0,289. Nah, di soal tadi kafein itu mengandung 28,9% nitrogen. Itu artinya kadar nitrogennya bisa kita ganti menjadi 0,289. Jadi kadar N-nya dengan rumus N kali ARN dibagi MR kafein itu 0,289 sama dengan N kali 14 dibagi 194. Jadi 100%-nya ini kita hilangkan. Karena apa? 100% ini adalah 1. Nah, dengan perkalian silang nanti akan kalian dapatkan N-nya sebesar 4. Kemudian soal yang kedua, urea adalah pupuk sintesis dengan rumus molekul NH2 2 kali CO dan MR 60. Kalau salah satu pabrik urea di Indonesia dapat menghasilkan 12.000 ton urea per tahun, maka gas nitrogen yang diambil dari udara untuk sintesa urea adalah, pilihannya ini ada 1.200 ton, 2.400, 5.600, 6.000, dan 12.000 ton. Soal ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2013. Nah, penyelesaiannya, ingat massa X dalam X MyN itu sama dengan M kali ARX dibagi MR X NYM dikali massa X MyN. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Kita perhatikan lagi di soalnya. Nah, di soal yang ditanyakan adalah massa nitrogen yang diambil dari udara. Ingat bahwa massa itu kekal. Nah, perhatikan hukum Lavoisier bahwa massa itu kekal, sehingga massa nitrogen yang diambil dari udara ini akan sama dengan ini. Nah,
massa nitrogen yang sudah berubah jadi urea. Sehingga kalau kita mau mencari massa nitrogen yang diambil, itu bisa kita hitung dari massa nitrogen yang ada di urea dengan rumus ini, dengan rumus kadar ini, sehingga massa N-nya 2 kali ARN dibagi MR urea dikali massa urea, sehingga ketemunya setelah kita masukkan angkanya 2 kali 14 dibagi 60 dikali 12.000 ton, hasilnya adalah 5.600 ton. Soal yang ketiga, pupuk urea diketahui mengandung CONH2 2 kali. Jika dalam 1 kg pupuk tersebut terdapat 280 gram nitrogen, maka kemurnian pupuk tersebut adalah diketahui ARC12, ARH1, ARO16, dan ARN14. Alternatif jawabannya ini 20%, 40%, 50%, 60%, dan 75%. Soal ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2017. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus ini, bahwa massa XMYN itu sama dengan MR XMYN dibagi M kali ARX dikali massa X. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Kita perhatikan lagi soalnya. Jika dalam 1 kg pupuk terdapat 280 gram nitrogen. Nah, intinya akan di sini. Jadi dalam pupuk yang jumlahnya 1 kg itu nitrogennya ini 280. Sehingga ini kita berpikirnya kita balik, dari nitrogen ini berapa sebetulnya ureanya begitu. Dengan rumus ini, massa XMYN sama dengan MR XMYM dan seterusnya ini. Sehingga yang kita hitung pertama adalah MR urea. 1 kali ARC ditambah 1 kali RO ditambah 2 kali RN ditambah 2 kali 2 kali ARH. Nah, 2 kali 2 itu kan 4. Sehingga kalau AR-nya tadi kita masukkan, maka MR ureanya ketemu 60. Sehingga massa ureanya tinggal dimasukkan, MR-nya 60, 2 kali ARN berarti 2 kali 14 itu 28 dikali 280 gram itu 600 gram. Nah, kita jadikan kilo, 0,6 kilogram. Di soal tadi pupuknya 1 kilogram, sehingga kemurniannya 0,6 kilogram dibagi 1 kilogram kali 100%. Hasilnya 60%. Soal yang keempat ini masih berkaitan dengan kemurnian pupuk. Nanti di soal lain mungkin ada kemurnian senyawa begitu ya. Pupuk urea CONH2 2 kali mengandung nitrogen sebesar 42%. Nah, jika MR urea 60 dan ARN 14, maka kemurnian pupuk urea adalah, pilihannya ini 45%, 60, 75, 90, dan 98%. Ini soal ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 1992. Penyelesaiannya
saya ingatkan berkali-kali bahwa persen itu adalah per 100, sehingga kalau ada hitungan persen kita misalkan saja seluruhnya 100 supaya lebih gampang hitungnya. Misalnya ini karena nitrogennya 42%, maka kita misalkan saja massa ureanya ini 100 gram. Nah, kan angkanya nggak berubah. Karena apa? Massa N-nya berarti 42% dikali 100 gram. Nah, kalau bisa permisalan ini tidak usah ditulis di otak kita saja, sehingga nanti menghemat waktu kalau mengerjakan. Nah, dari nitrogen yang hanya 42 gram ini kita bisa menghitung massa urea. Massa ureanya seperti tadi berarti mR urea dibagi 2 kali ARN dikali massa N. Itu 60. Di soal tadi sudah kita hitung mR urea itu 60, kemudian 2 kali ARN berarti 2 kali 14, 28 dikali 42. Nah, itu ketemunya 90 gram. Kemurnian pupuknya berarti 90 dibagi 100. Nah, 100 itu kita ambil dari permisalan tadi. Makanya saya tulis tinta merah itu supaya lebih lebih jelas bahwa ini diambil dari permisalan tadi. Nah, kalau kamu amati angka ini kan sama dengan massa tadi. Ya kan? Nah, sama-sama 90. Sehingga langkah yang terakhir ini nanti kalau supaya lebih cepat ini bisa kamu lewati. Jadi soal ini kamu kerjakan hanya sampai di sini sudah angkanya sudah sama. Jadi ini memperhatikan ini tadi kadar nitrogen dari soal. Ini kan kebalikan dari kadar. Jadi kadarnya pupuk murni itu ini, tapi dibalik, kan tadinya 2 kali ARN dibagi mR urea. Nah, jadi soal ini bisa kamu kerjakan dengan satu langkah. Silahkan dianalisa dari sini saja, kemudian disimpulkan sendiri. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Soal yang berikutnya, ini soal lama sekali, yaitu Skalu tahun 1977. Skalu itu sistem kerjasama antar 5 universitas pada saat itu di Indonesia. Se-Indonesia itu baru ada 5 yang negeri ya. Nah, misalkan biji besi mengandung 90% Fe2O3. Untuk memperoleh besi murni, oksida besi direduksi dengan CO. Untuk mendapatkan 1 ton besi murni, maka biji besi yang dibutuhkan adalah diketahui ArFe56, ArO16. Hasilnya ini 1,59 ton, 2,54, 1,43, 2,86, 3,65. Soal ini karena ada persamaan reaksinya, bisa kalian kerjakan dengan menggunakan persamaan reaksi. Nah, cuma kelemahannya lebih panjang. Jadi langkah pertama kalian harus nulis persamaan reaksinya dulu. Oksida besi, dari mana oksidanya yang ini? Fe2O3. Sehingga persamaan reaksinya kita tulis dulu, Fe2O3 direduksi dengan CO menghasilkan besi murni dan gas CO2. Nah, cuma kalau
kamu kerjakan pakai ini, nanti waktunya agak panjang. Karena apa? Kita harus menyetarakan ini dulu. Ingat, setiap reaksi harus setara. Di Fi-nya sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, sehingga di sini dikasih 2. Kemudian C-nya sudah sama, O-nya belum sama. Begitu ya. Supaya gampang menyamakan, nah ini kita jadikan 3 begini, sehingga O-nya menjadi 6, C-nya menjadi 3, nah di sini 3. Di kelemahannya di sini, kita nanti akan terjebak ke menyetarakan ini mesti lama. Sehingga soal ini akan lebih cepat kalau kalian kerjakan dengan hitungan kadar. Nah, kalau kita selesaikan dengan hitungan kadar, kita hanya berkutat dari rumus ini. Sehingga massa XMYN sama dengan MR XMYN per M kali ARX dikali massa X. Yang kita hitung pertama, karena ini ada melibatkan MR, berarti MR-nya Fe2O3. Itu 2 kali ARFE ditambah 3 kali RO, hasilnya 160. Setelah itu kita menghitung massa Fe2O3 dengan rumus tadi. Jadi kita ganti menjadi MR Fe2O3 dibagi, nah Fe-nya kan 2, sehingga 2 kali ARFE dikali massa Fe. MR-nya tadi 160, 2 kali ARFE berarti 2 kali 56 dikali 1 ton. Ini kalau kalian hitung hasilnya 1,43 ton. Ini Fe2O3. Nah, karena dari soal tadi biji besinya itu mengandung 90% Fe2O3, maka massa biji besinya 100/90 dikali 1,43 ton. Itu hasilnya 1,59 ton. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang latihan soal kadar ini. Ada kekurangannya, mohon maaf. Seperti biasa, kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.